Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Lestari. Saat ini saya kuliah di LTBIS Banjarmasin yang berada di Jalan Belitung Laut nomor 8 Banjarmasin. Saya kuliah jurusan akuntansi komputer. Sekarang ini saya mendapat tugas dari salah satu kakak instruktur yang bernama Muhammad Nur. Tugas dari beliau adalah membuat video menggunakan aplikasi Camtasia. Dan di sini saya mau berbagi pengetahuan dan ilmu yang saya miliki kepada kalian. Video yang akan saya presentasikan atau tutorialkan adalah cara menggunakan mesin pencari Google. Sebelum saya mempraktekkan langsung bagaimana cara menggunakan mesin pencari Google, mari kita simak terlebih dahulu slide sederhana yang saya buat khusus untuk merincikan apa yang saya ingin sampaikan mengenai mesin pencari Google tersebut. Oke, saya di sini akan membuka PowerPoint sederhana yang saya buat khusus. Dengan menekan tombol F5, dia akan terbuka. Di sini tertera bahwa cara menggunakan mesin pencari Google dengan optimal. Oke, lanjut. Next. Cara menggunakan mesin pencari Google. Apabila sobat komputer menginginkan penggunaan mesin pencari Google supaya bisa optimal, ada beberapa kode-kode yang harus sobat ketahui. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu secara sederhana. Yang pertama, site URL. Yang kedua, in-title dan alin-title. Yang ketiga, inode dan alignor. Yang keempat, define. Yang kelima, file type. Yang keenam, menggunakan tanda kutip. Yang ketujuh, menggunakan tanda plus dan minus. Dan yang terakhir adalah info domain. Oke, itu adalah slide sederhana yang saya buat. Kita kembali saja. Kita minimize saja. Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan informasi lagi bahwa banyak dari pengguna internet yang tidak mengerti mengenai hal ini. Mereka mencari informasi dengan memanfaatkan mesin pencari utamanya Google hanya dengan mengetik kata atau kalimat tertentu saja. Apabila sobat komputer sering melakukan hal yang sama, boleh dikatakan sobat komputer belum mengetahui rahasia di balik mesin pencari Google. Sobat bisa mengetikkan kata kunci yang diinginkan dan akan menemukan ribuan situs yang menyediakan informasi yang sobat butuhkan. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana sedikit ulasan teorinya. Sekarang saya mau mempraktikkan cara menggunakan mesin pencari Google melalui layar desktop komputer yang akan saya tampilkan. Perhatikan dan simak dengan baik dan teliti ya. Pertama, kita periksa dulu koneksi internetnya apakah sudah terhubung. Saya hubungkan dulu. Di sini kita bisa menggunakan WiFi ataupun hotspot yang ada. Saat ini saya menggunakan hotspot. Saya coba aktifkan dulu hotspot yang ada di Android saya. Kita tunggu sampai dia aktif. Sampai di sini muncul. Kita tunggu beberapa saat. Sampai dia benar-benar terhubung. Kita cek lagi. Sudah ada. Nah, di sini saya memakai hotspot saya. Di sini tertera Devi Lestari. Sudah connected. Nah, kita tutup saja. Biasanya untuk mencari mesin pencari Google akan memakai beberapa browser. Misalnya bisa menggunakan Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox. Tapi dalam kesempatan kali ini saya hanya menggunakan Mozilla Firefox. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, kita klik Mozilla Firefox-nya.
kita ketikkan Google. Oke. Kita enter. Maka akan muncul tampilan Google seperti pada layar komputer ini. Di sini saya ingin menerangkan kepada Anda semua dengan menggunakan beberapa pengkodean atau operator Google. Pertama, saya ingin menggunakan kode URL. Kedua, juga saya ingin menggunakan kode entitle dan unentitled, kode define, dan kode file type. Secara sederhana, dengan menggunakan kode site URL atau alamatnya, kita bisa masukkan alamatnya langsung di sini. Dan lebih simple lagi, kita bisa menggunakan kode entitled dan unentitled, yaitu kita dengan menggunakan mesin pencari ini, secara sederhana kita cukup mengetik kata atau kalimat tertentu, maka akan muncul hasil pencarian dari apa yang kita ketik pada Google atau mesin pencari Google. Misalnya di sini saya ingin mencoba menelusuri kampus saya sendiri, LTBIS. Di sini akan muncul secara otomatis bagian-bagian lainnya seperti LTBIS Palangkaraya, LTBIS Banjarmasin, New LTBIS, dan logo LTBIS. Untuk lebih mendetail lagi, kita enter. Nah, dia di sini akan muncul beberapa di sini mengenai ini sekitar 9.800 hasil. Di sini ada LTBIS, ada profil LTBIS, ada gambar untuk LTBIS, ada Facebooknya juga, ada alamatnya juga, ada situs webnya juga, ada petunjuknya, lengkap di sini. Kalau kita ingin mencari gambarnya saja, kita klik gambar. Nah, di sini adalah foto dan gambar-gambar dari mahasiswa dan mahasiswi LTBIS Banjarmasin dan Palangkaraya. Di sini juga ada instruktur. Sini ada LTBIS, logo LTBIS juga. Sini adalah Google Maps, di mana tempat LTBIS itu berada. Kita buka. Nah, di sini akan terlihat jelas bahwasanya LTBIS itu letaknya di sini. Di sini juga dia menampakkan ulasan di mana alamatnya. Kita back aja, kita kembalikan. Di sini ada berita, ada lainnya, ada alat penelusuran. Kita bisa mencari ukuran foto menurut ukuran, bisa mencari warnanya, jenisnya, waktunya, hak penggunaannya, atau yang lainnya. Oke, selanjutnya saya ingin menggunakan kode define. Kode define digunakan untuk mencari definisi dari kata yang Anda ketik pada kotak mesin pencari Google. Dengan mengetikkan kata tersebut, maka Google akan menampilkan halaman-halaman web yang akan menjelaskan tentang kata kunci pada kotak penelusuran yang telah Anda masukkan. Contoh ketika kita mengetikkan define PDF. Di sini saya hapus terlebih dahulu kata LTBIS, saya ganti dengan kata PDF. Saya enter. Nah, ini berupa gambar. Kita klik semua saja. Maka mesin pencari Google akan memunculkan berbagai halaman website yang menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari PDF, sehingga fitur berupa kode define ini akan sangat berguna apabila kita ingin mencari arti atau definisi dari suatu kata. Oke, selanjutnya kita gunakan kode atau operator Google berupa file type. Kita hapus dulu PDF. Oke, penjelasannya,
Kode file tab digunakan apabila kita ingin menyaring hasil pencarian Google dalam jenis file tertentu, seperti kita ingin mencari halaman website dengan bentuk PDF dan beberapa lainnya. Contohnya kita ingin mencari informasi tentang pengetahuan alam, dan di saat bersamaan Anda ingin halaman web yang berbentuk PDF saja. Wah, gampang. Dengan begitu, maka kita mengetik pada kotak penulisan Google, yaitu misalnya pengetahuan alam. Pengetahuan alam. Apa file tab yang kita inginkan? Kita ketik aja, misalnya PDF. File tab PDF. Enter. Nah, di sini dia muncul. Dengan begini, akan muncul hasil pencarian berupa halaman website dengan kata kunci pengetahuan alam dengan bentuk halaman, yaitu file PDF saja. Itulah beberapa kode operator yang saya ketahui. Nah, biasanya setelah kita menelusuri suatu kata ataupun apa yang ingin kita cari, maka akan ada history atau riwayatnya. Di sini kita klik riwayat, kita lihat tampilkan semua riwayat. Nah, di sini ada riwayat-riwayat terakhir yang saya ketikkan baru saja hari ini. Kalau kemarin ini, kalau 7 hari terakhir ini, kalau Januari ini. Oke, yang jadi pertanyaan bagaimana cara kita menghilangkan history ini atau riwayat ini? Tinggal Ctrl A yang ada di keyboard, klik kanan, hapus halaman ini, klik. Maka secara otomatis dia akan terhapus seluruhnya. Kita close tanda X merah yang ada di sini. Kita tutup juga penelusuran Google, maka penelusuran semuanya akan tertutup. Oke. Ibarat tiada gading yang tak retak, dalam penyusunan tugas ini tidak sedikit hambatan yang saya hadapi. Namun saya menyadari bahwa kelancaran dalam pembuatan video ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan instruktur dan teman-teman, sehingga kendala-kendala yang saya hadapi dapat teratasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada instruktur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat dan menyelesaikan tugas ini sesuai kemampuan yang saya miliki. Dengan segala kerendahan hati, dalam pembuatan tugas ini, saya menyadari sepenuhnya jauh dari kata sempurna. Mungkin ada terdapat kekurangan isi maupun yang lainnya, sehingga saya mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari yang melihat dan yang mendengar video ini. Itu semua dikarenakan karena kedangkalan dan sangat minimnya ilmu yang saya miliki. Saya juga minta maaf apabila yang saya gunakan dalam susunan atau kata-kata dalam tugas ini kurang tepat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya buat ini mengenai penggunaan aplikasi Camtasia berupa video yang utamanya adalah di sini saya menjelaskan langkah-langkah atau cara menggunakan mesin pencari Google dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah referensi, menambah cakrawala pengetahuan kita bagi kalian, khususnya bagi kita dan semuanya, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.